Kita awal informasi pada hari ini pemirsa, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Jumat malam dijemput paksa oleh tim penyidik KPK di kediamannya di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Politikus Partai Golkar itu dijemput paksa karena mangkir dari panggilan penyidik KPK. Aziz Syamsuddin tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 8 malam tadi. Aziz tidak memberikan keterangan sedikit pun kepada awak media yang sudah menantinya. Aziz langsung masuk dan naik ke ruang pemeriksaan. Sebelumnya PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan Aziz Syamsuddin sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di Lampung Tengah. Nama Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin kerap disebut dalam sejumlah kasus suap penanganan perkara korupsi yang ditangani KPK. Salah satunya perkara korupsi yang menjerat mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa dan disebut dalam sidang terdakwa Mustafa pada 11 Februari silam. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan Aziz Syamsuddin, sudah ada Vito Erlangga di gedung KPK. Vito, bagaimana perkembangan pemeriksaan Aziz Syamsuddin di sana? Ya, baik Baby dan pemirsa, dapat kami laporkan terkait dengan perkembangan terkini proses pemeriksaan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. Memang jika kita lihat atau kita ukur dari jam kedatangannya saat ini sudah sekitar 2 jam Aziz Syamsuddin menjalani pemeriksaan di ruang penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi tepatnya di Gedung Merah Putih, yang mana memang hingga saat ini kami pun masih menunggu terkait dengan rilis resmi atau konferensi pers yang kemungkinan akan digelar oleh KPK pada malam hari ini. Dan tentunya kami masih menunggu terkait dengan sejumlah keterangan dari KPK terkait dengan status dari Aziz Syamsuddin. Memang jika diberitakan sebelumnya bahwa Aziz Syamsuddin sendiri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dana dugaan suap dana alokasi khusus anggaran Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017-2018. Namun kami masih menunggu konferensi pers resmi dari KPK terkait dalam hal ini. Dan saat ini penyidikan masih dilakukan oleh KPK utamanya untuk menggali setidaknya ada 4 poin, yaitu terkait dengan konstruksi perkara yang saat ini telah diselidiki oleh penyidik KPK, kemudian terkait dengan kronologi kejadian serta peristiwa dugaan suap, kemudian serta siapa saja tersangka yang terlibat dan pasal apa saja yang disangkakan kepada tersangka. Jika dapat diulas kembali bahwa Aziz Syamsuddin tiba di Gedung Merah Putih sekitar pukul 19:55, yang mana Aziz Syamsuddin ini dilakukan penjemputan paksa oleh tim KPK, yang mana sebelumnya Aziz Syamsuddin sendiri dinyatakan mangkir. Dan jika kita ulas bahwa memang pada hari sebelumnya Aziz Syamsuddin sendiri sempat melayangkan surat permintaan penundaan pemeriksaan kepada pimpinan KPK. Hal ini dikarenakan dalam surat tersebut Aziz Syamsuddin menyatakan bahwa dirinya tengah melakukan isolasi mandiri karena pihaknya baru saja melakukan kontak fisik bersama dengan orang atau rekannya yang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun dengan adanya penjemputan paksa ini nampaknya ada langkah penolakan dari KPK terhadap surat permintaan dari Aziz Syamsuddin tersebut, dan tim KPK sendiri langsung melakukan penjemputan paksa di kediaman Aziz Syamsuddin di Bilangan, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam proses penjemputan paksa, tim KPK ini
juga membawa tim kesehatan untuk memeriksa kesehatan dari Aziz Syamsuddin. Setelah dilakukan tes antigen bahwa memang Aziz Syamsuddin sendiri dinyatakan negatif COVID-19 sehingga bisa langsung dibawa menuju ke Gedung Merah Putih. Untuk proses penjemputan paksa ini diberitakan bahwa memang dipimpin langsung oleh Direktur Penyidikan KPK. Kembali ke Anda, Baby. Terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari Gedung KPK. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, informasi selanjutnya, Aziz Syamsuddin saat ini terseret kasus suap dan alokasi khusus di Lampung Tengah. Sebenarnya bukan kali ini saja nama Aziz Syamsuddin muncul dalam kasus dugaan korupsi. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menjadi tersangka dalam kasus suap dana alokasi khusus Lampung Tengah tahun 2017. Sebelumnya Aziz juga sempat beberapa kali disebut dalam dakwaan mantan penyidik KPK Stepanus Robin Patuju. Robin sendiri sudah ditetapkan sebagai terdakwa kasus jual beli suap jabatan di pemerintahan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Terbongkar dalam dakwaan bahwa Robin menerima uang dari berbagai pihak. Di antaranya Aziz Syamsuddin yang bersama kader Golkar Aliza Gunado diduga memberikan suap kepada Robin untuk mengurus kasusnya di Lampung Tengah. Bahwa untuk mengurus kasus yang melibatkan Aziz Syamsuddin dan Aliza Gunado di KPK, terdakwa dan Mas Husin telah menerima uang dengan jumlah keseluruhan sekitar 3.099.887.000 rupiah dan 36.000 dolar Amerika Serikat. Uang tersebut kemudian terdakwa dan Mas Husin bagi. Aziz yang merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Lampung Tengah II berkali-kali terseret dalam dugaan kasus korupsi. Pada tahun 2012, nama politikus Partai Golkar itu pertama kali terseret dalam dugaan kasus korupsi proyek pembangunan milik Kejaksaan di Ceger, Jakarta Timur. Aziz dituding membantu mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin dan menerima fee untuk meloloskan proyek. Lalu pada tahun 2013 namanya juga disebut dalam persidangan kasus korupsi pengadaan simulator SIM. Aziz disebut menerima dana dari anak buah Kepala Korlantas kala itu, Irjen Joko Susilo, yang kini tengah menjalani hukuman penjara. Tak hanya itu, pada kasus Red Notice Joko Chandra mencuat ke publik tahun 2020, nama Aziz juga kembali terseret. Mantan Kadif Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte mengaku sempat berbicara melalui telepon dengan Aziz Syamsuddin terkait Red Notice Joko Chandra untuk meminta arahan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sebuah bus menabrak truk kontainer yang terparkir di pinggir jalan di Kulon Progo, Yogyakarta pada pagi tadi. 2 orang tewas dan lainnya luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Wates, Purworejo, Desa Sindutan, Kulon Progo, Yogyakarta. Bus bermuatan 7 penumpang menabrak truk kontainer bermuatan benang yang sedang parkir di pinggir jalan. Diduga sopir bus Sugeng Rahayu mengantuk, sementara truk yang parkir tidak menyalakan lampu darurat. Kondektur dan 1 penumpang tewas, 3 lainnya luka-luka. Evakuasi pun berjalan dramatis. Tim dari Basarnas serta PMI Kulon Progo mengeluarkan korban terjepit dengan peralatan ekstrikasi yang merupakan alat khusus untuk mengevakuasi korban yang terjepit. Sementara kendalanya karena bisnya terlalu masuk ke tronton juga, kita kendalanya di alat beratnya untuk menarik badan bis. Demikian. Kalau untuk proses evakuasi korban tadi lama nggak, Dan? Yang ada yang tergencet mungkin? Tadi untuk evakuasi korban kebetulan dibantu dari Basarnas, jadi agak cepat karena peralatan dari Basarnas cukup memadai. Sementara evakuasi bangkai bus sempat membuat kemacetan karena harus menggunakan alat berat. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Lantaran pengurus arisan tidak menyerahkan uang hasil arisan kepada anggota yang berhak menerimanya, anggota arisan baku hantam hingga viral di media sosial. Inilah video detik-detik saat segerombolan emak-emak anggota arisan terlibat keributan hingga baku hantam di perumahan DLC Torus, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara.
Keributan ini diduga disebabkan pengurus atau admin arisan berinisial SR tidak menyerahkan uang hasil arisan kepada anggota yang berhak menerimanya. Namun pengurus membubarkan grup arisan secara sepihak. Tidak terima, anggota arisan yang berjumlah lebih kurang 30 orang mendatangi rumah pengurus arisan tersebut. Menurut salah satu anggota arisan, dirinya beserta sejumlah anggota arisan lainnya hendak meminta hak sebagai anggota, yakni kurang lebih 5 juta rupiah per orang. Namun pengurus arisan justru mengusir mereka. Tiba-tiba ada yang belum dikasih uang nomor 5 ini, jadi komplain lah di grup komplain, jadi banyak yang komplain, jadi tiba-tiba dia membubarkan arisan ini. Nah, jadi kami meminta uang kami sama dia, katanya sesuai tanggal penarikan. Kini seluruh anggota arisan telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Seorang nenek berusia 62 tahun yang berprofesi sebagai juru parkir mengaku dianiaya dan dirampok sejumlah pria. Informasinya akan hadir untuk Anda, tetaplah di iNews Malam.